into my heart, Lord Jesus. Sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan wakil jemaat Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih terus meningkat. Untuk itu, disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan apabila tidak dalam kepentingan yang mendesak, disarankan agar tetap di rumah saja. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja, dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan peserta seluruh sekolah pelaksanaan ibadah, dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Laut Langsung Jaya, dari sebelah dengan nomor rekening 0811 01 0453 28 533, atau menyerahkan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung melalui koordinator masing-masing sektor. Pendeta dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Shalom. Minggu ini adalah minggu biasa ke-13, dan ibadah minggu ini akan dilayani oleh PTH dari Gemara MTH dengan tema khotbah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Marilah kita beribadah untuk memuliakan Dia yang senantiasa mengalami kita umatnya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi hidup iman kita. Jemaat bersilakan diri dan bersama-sama dalam sukacita yang besar di tengah pujian bagi Tuhan dari PKJ 8 bait 1, bukalah doa indah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita dengan satu. Pertolongan kita dalam persekutuan ibadah saat ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam persekutuan ibadah di saat ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan butimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kata-kata Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari UKB nomor 3, baitnya yang pertama, terpujilah Allah.
saat ini di hari yang kedua di bulan Agustus ini, dan itu berarti bahwa kasih Tuhan itu selain pada dalam hidup kami. Dan berkata ya Tuhan, kami boleh datang dan bersyukur untuk semua kasih sayang Tuhan yang kami terima, dan kami untuk menjalani perjalanan kami di bulan yang baru ini, kami membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali kami membaca dan merenungkan firman, Tuhan menuntun dan mengingatkan kami dalam langkah kami masing-masing. Kami tetap berjalan pada jalan yang terhadap sesuai apa kata firman. Berarti kami ya Tuhan yang Roh Kudus untuk memahami yang kami baca dan kami dengar, dan mampu untuk melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baca kitab kita pada minggu ini terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak mendekati aku. Tanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namamu? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah terhadap engkau, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah padanya matahari terbit ketika dia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan ketika hari ini kita berada pada hari yang kedua di bulan yang ke-8 atau bulan Agustus, dan itu berarti bahwa kita masih terus dapat menikmati ini dalam penuh kasih Tuhan. Saat ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita tadi, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31, dengan tema khotbah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Saudara, bacaan yang tadi kita baca adalah kisah tentang Yakub yang bergumul dengan Allah dalam proses perjalanan kehidupannya sampai kemudian perubahan namanya menjadi Israel. Dan tentu saja bahwa cerita tentang Yakub bukanlah cerita yang asing bagi kita, karena semua kita tahu persis tentang kisah Yakub ini. Dia lahir dan diberikan nama Yakub, yang berarti penipu atau penjegal. Sebuah gambaran dari kelakuan yang negatif. Dan memang kalau kita melihat dari sejarah kelahirannya, bahwa hal itu sudah terlihat ketika ia baru akan dilahirkan, di mana dikatakan tangan Yakub memegang tubik dari Esau kakaknya. Kejadian 25 ayat 26, yang sering ditafsirkan bahwa dia berusaha untuk menjegal kakaknya Esau agar ia
Dan kemudian dibantu ibunya melahirkan, dia juga berhasil menipu bapaknya Ishak agar mendapat berkat anak sulung yang merupakan hak kakaknya Esau. Dia bertujuh. Nah, setelah melakukan penipuan, Yakub lari ke rumah pamannya Laban di daerah Mesopotamia. Jadi dia bertujuh satu sama dengan ayat yang ke-6. Dan lagi-lagi di sana dia pun menipu Laban pamannya itu. Nah, dari sini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa sebelum Yakub diubahkan Tuhan, hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Ia berusaha menghalalkan segala cara untuk bisa menggapai ambisinya, meskipun harus sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini. Tetapi pada akhirnya hidup Yakub diubahkan saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pergulatannya semalam melawan bahkan hingga mengakibatkan sendi pangkal pahanya terpecah telah mengubahkan hidup. Seperti yang kita bacakan dalam bacaan kita tadi. Dikatakan di sana dia menang, namanya pun Tuhan ubah, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Ayat yang kedua. Allah berbicara kepada Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pertanyaannya adalah, mengapa Yakub disebut menang dalam pergulatan itu? Kemenangan apa yang dialami oleh Yakub? Padahal kalau kita membaca bacaan itu, judulnya saja pergumulan Yakub dengan Allah. Apakah Allah dalam pergumulan itu? Karena nyatanya pangkal paha Yakub terpecah. Nah, untuk memahami itu saya mengajak kita sekalian untuk mengingat sejenak perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang datang kepada sahabatnya di tengah malam untuk meminjamkan 3 buah roti. Kita baca dalam Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 8. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan sahabatnya. Nah, dari perumpamaan itu bisa dikatakan bahwa yang meminta itu memperoleh kemenangan. Tetapi kemenangan itu lebih kepada karena belas kasihan dari sahabatnya. Tak hanya karena belas kasihanlah orang yang meminta tadi memperoleh kemenangan. Nah, seperti itulah juga kemenangan yang didapatkan oleh Yakub. Keteguhan dan kegigihannya untuk meminta, walaupun pangkal pahanya telah terpecah, dia juga harus menyebut namanya kepada lawan yang dia hadapi, dan dia bersikeras tidak melepaskan lawannya itu. Dia meneruskan pergulatan itu, tujuannya satu, yaitu untuk mendapatkan berkat. Karena kegigihannya Tuhan mendengarkan permintaan Yakub dan mendapatkan nama yang baru. Yakub telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itulah kemenangannya, itulah berkatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami dan dilakukan Yakub dalam konteks masa ini disebut dengan proses transformasi. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi itu diartikan dengan perubahan rupa terkait bentuk, sifat, dan fungsi. Jadi adanya semua perubahan itu, baik sifat, tindakan, dan perbuatan, dari sesuatu yang kurang atau tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik, meninggalkan hal yang buruk dengan menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka hidup kudus
kudus dan taat pada perintah Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dialami oleh Yakub. Yakub mengalami sebuah transformasi hidup. Dia mengalami sebuah perubahan hidup dari orang yang suka menipu, yang suka menjegal dan lain sebagainya, mengubahkan hidupnya, termasuk kemudian diberikan juga nama yang baru. Dan itulah berkat Allah yang diterima oleh Yakub. Saudara, bentuk transformasi seperti apa yang dilakukan Yakub yang perlu kita contohi untuk mengubah hidup kita saat ini? Kalau kita baca ayat yang ke-22 dari bacaan ini, dikatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan empty atau mengosongkan. Nah, jadi hal pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah dia mengosongkan dirinya dari seorang penipu menjadi seorang Israel sang pejuang Allah yang mengosongkan diri dari egonya. Yakub tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan dirinya sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dan andalan hidupnya. Dia punya segala sesuatu, harta dan kekayaan, tetapi itu kemudian tidak menjadikan dia mengandalkannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia meninggalkan egonya dan kemudian hidup sungguh dalam. Mengosongkan diri atau melepaskan diri dari ego dan ambisi diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Inilah sebuah pilihan. Inilah sebuah keputusan yang tepat agar terjadi suatu perubahan, suatu transformasi di dalam hidup untuk terus bertumbuh sesuai dengan keperluan Kristus. Karena itu maka kita pun harus bisa mengosongkan diri kita, melepaskan ego kita dan memusatkan diri kita, hidup kita hanya pada Allah. Yang kedua yang kita belajar dari itu adalah dia mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Hal kedua yang dilakukan oleh Yakub adalah mati bagi dosa atau kehidupan lamanya dan berbalik dari Allah untuk hidup hanya bagi Allah. Dia berbalik arah untuk hidup hanya bagi Allah. Kita bisa membaca membandingkan itu dalam Roma 6 ayat yang 11. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bandingkan pula Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Yakub mematikan keinginan dirinya secara duniawi dan berfokus pada perintah dan kehendak Allah. Untuk mengalami perubahan hidup yang nyata, seorang anak Tuhan sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, harus menyangka diri dan memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Salib itu berbicara tentang kematian. Jadi kita harus menyangka diri, menyalibkan keinginan dari kita untuk mengalami perubahan hidup menuju kemenangan. Mati berarti tidak merespon, tidak terpengaruh, tidak menurut segala keinginan dosa yang terkadang berusaha bangkit lagi. Banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak bisa berubah karena masih terpengaruh, masih meresponi, masih menuruti segala keinginan darinya, sehingga hidupnya mengalami kekalahan terus-menerus. Kalau kita mau mengalami transformasi diri dan hidup dalam berkat Tuhan, maka mari kita matikan dosa dalam hidup kita dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Yakub tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri atau kepandaian atau kelicikannya, tapi ia lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ia mampu mengalahkan musuh utama di dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri.
Selama ini dia hidup dalam ketakutan akibat penipu katanya Esau. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia memperoleh keberanian diri untuk berjalan. Ia berani mengakui kesalahannya dan merendahkan diri terhadap kakaknya Esau. Hasilnya, Esau yang berencana menyeberang untuk membunuh, berbalik membunuh Yakub, justru menjadi berbalik. Dia datang memeluk dan mencium adiknya Yakub sebagai rasa kasih dan pengampunan seorang kakak terhadap adiknya. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inilah berkat Tuhan, hasil dari orang yang mengandalkan Tuhan. Yakub tidak takut. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia siap berhadapan dengan segala konsekuensi dan kesalahan yang dia buat di masa lalu. Berkat Tuhan melimpah, dia mendapat perlindungan Tuhan, sehingga musuhnya sekalipun kemudian datang berbalik hidup dalam kasih sayang bersama-sama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima berkat Allah, kita tidak hanya menanti balas kasihan Allah, tetapi ada tindakan nyata yang harus kita lakukan, yaitu mentransformasikan sikap dan perbuatan kita melalui hidup sungguh di hadapan Allah, taat dan setia melakukan kehendak. Artinya kita harus merubah dalam seluruh aspek kehidupan yang membawa kita menikmati berkat Allah dalam hidup kita setiap saat. Sekarang kita berada pada situasi yang disebut dengan kenormalan yang baru karena virus yang masih berkembang. Kalau kita tidak mau mengubah hidup kita mengikuti perubahan yang sekarang terjadi, maka kita justru akan menjadi orang-orang yang mengalami kecelakaan. Karena kita perlu mengubah hidup kita mengikuti perubahan baru yang sekarang ini boleh dilaksanakan. Rajin dan setia menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan diri, dan terus memelihara kehidupan untuk bisa terhindar dari penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini masih ada dan terus berkembang. Oleh karena itu, saudara, untuk menerima berkat Tuhan, kita harus mengubah hidup kita. Kita harus merubah cara pikir kita, tindakan dan perbuatan kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kita buat selain menyerahkan dan memasrahkan hidup kita secara sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kita dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan semasa kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, dikatakan daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan kembali. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Tuhan dalam bersolat dan kita akhiri dengan doa kami secara bersama-sama. Kita Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kasih sayang Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan menyertai kami dalam setiap langkah tumbuh dan berjuang kami dalam hidup ini. Karena dalam persekutuan ibadah yang kami lakukan saat ini, kami boleh datang menaikkan doa kami kepadamu dalam penyerahan diri yang sungguh dan pengharapan bahwa Tuhan mendengar doa kami dan menjawab kehendak. Doa kami bagi seluruh warga jemaatmu dalam
jemaatmu, sehingga segala kebutuhan itu boleh tercukupi, syukur naik kepada Tuhan. Jadi karena anak-anak kami berdoa dan bawa dalam nama Tuhan, dan Tuhan pimpin, kami percaya bahwa dalam untuk pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan dari rumah masing-masing anak-anak, dan percaya Tuhan tetap menjadikan mereka anak-anak yang punya potensi dan kualitas dalam persiapan mereka untuk menggapai hari depan mereka masing-masing. Tapi berdoa bagi mereka yang sudah lanjut usia dan berkati, mereka adalah juga orang-orang yang rentan terhadap penyebaran virus ini. Percaya bahwa Tuhan menjaga dan menyertai mereka. Jadi kita juga yang anak-anak dalam jemaat ini, Tuhan pimpinan yang terbaik kasih-Mu, tidak juga dari segala hal yang terjadi. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang mungkin saat ini sementara berdoa karena kondisi kelemahan tubuh atau sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Barangkali dalam kasih-Mu melengkapi mereka dengan rumah sakit ya Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan medis, barang medis awal. Biarlah boleh menjadi sarana yang terpakai untuk memberikan pemberian dan kesembuhan. Tapi daripada itu ya Tuhan, kami mohon hindarkanlah kami semua dari terjangkit virus COVID-19 ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan sehingga kami tetap terpelihara. Hindarkan kami dari segala upaya apapun yang bisa menimpa kami, terutama dalam persekutuan yang kami bangun di tengah-tengah jemaat di dalam gereja ini setiap minggu. Tuhan jauhkan kami dari semua mara bahaya. Tuhan Bapa di surga, pegawai kami ketika kami bekerja, agar kami juga dihindari oleh terjangkitnya virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Tuhan Bapa di surga, ketika kami juga berdoa, agar Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan hindari dari segala hal mara bahaya, terutama dari penyebaran virus ini yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Tuhan Bapa di surga, biarlah dengan hikmat dari berbagai kebijakan yang boleh diambil oleh pemerintah, orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, boleh dapat memberikan kemampuan untuk bisa mengurangi, mencegah penyebaran virus ini. Berkati juga para ilmuwan untuk bisa menemukan obat yang tepat dan ini untuk bisa menangkap bahkan mengobati virus ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dalam berbagai upaya yang saya dilakukan, baik tiap rumah sakit, para dokter, para perawat, tenaga medis lainnya, untuk menolong mereka-mereka yang terjangkit virus ini. Ya Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk bisa melakukan akan perlindungan sehingga mereka pun tidak terpapar karena melakukan pelayanan bagi mereka yang terjangkit virus ini. Tuhan seutuhnya akan menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, tapi juga bangsa ini secara keseluruhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, pelayanan yang kami lakukan tempat ini yang diikuti oleh jemaat secara langsung dari rumah-rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan biarlah ini tetap menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk terus menguatkan iman dan percaya kami. Nah, kami percaya bahwa bersama Tuhan dalam segala hal, dengan segala sesuatu Tuhan juga pakai untuk terus menguatkan kami untuk melihat bahwa hari-hari ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Kami terus mendekatkan diri untuk memuliakan nama. Berkati semua kami yang melayani di saat ini ya Tuhan. Majelis, petugas, majelis, kantor, operator, sistem, kameran, dan semua pelayanan yang dilakukan ini boleh jadi berkat bagi kehidupan kami, terutama jemaat yang terlayani dalam persekutuan dan pelayanan ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab kebutuhan menurut kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu kami, di atas semuanya itu ya Tuhan. Kami mohon ampuni kami Tuhan atas salah dan dosa kami. Lalu dengan bersama kami dalam doa yang kami kepada dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menjaga kami. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, dalam kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu umum seperti di surga. Berikan kami hari kami dan ampunilah kami yang kesalahan. Dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami kepada yang jahat. Dan kalau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberi persembahan kita kepada Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 29 ayat 17a. Demikian bunyinya, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita persembahan, karena persembahan kita menyanyi dari Injil Jemaat 439 ayat 1 bila 18 tanda hidup. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai pimpinan segala isinya dan dunia serta yang ada di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan karena kami bersemakan dengan sukacita dan sukarela. Mohon Tuhan untuk memberkatinya supaya bermanfaat bagi pekerjaan dan gereja-gereja. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mengakhiri bagian ini